أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك وليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara berada, Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu harapan kita adalah bagaimana bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Lalu apa sesungguhnya makna berkah itu? Imam Al-Ghazali memberikan pengertian bahwa al-barakah huwa ziyadatun nikmah. Berkah itu adalah bertambahnya nikmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang bertambah nikmat. Yang kedua adalah barakah atau berkah dimaknai sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tentu Ramadan mengandung kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang harus kita raih. Dan yang ketiga, Ramadan menurut Imam Al-Ghazali memaknai bahwa barakah itu adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Saudara yang berbahagia, tentu kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah mengharapkan bagaimana hidup ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, maka sesungguhnya kita telah diberikan berkah dalam hidup ini. Kalau dalam kehidupan ini kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita sudah memperoleh berkah. Yang ketiga, ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Sudahkah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai indikator dari orang yang mendapatkan berkah? Kalau dengan nikmat sehat kita semakin taat kepada Allah, maka artinya kita mendapatkan berkah dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang luas, diberikan jabatan, tapi ternyata semua itu tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, artinya bahwa kita tidak mendapatkan berkah dalam hidup ini. Kita memiliki harta, tapi tidak satupun harta itu mengantarkan kita untuk mendatangi rumah Allah. Kita diberikan kesehatan, tapi dengan kesehatan itu kita jauh dari Allah, maka artinya bahwa kita tidak mendapatkan berkah yang sesungguhnya. Saudaraku yang berbahagia, indikator orang-orang yang mendapatkan berkah selain yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah merasa nikmat dalam melakukan amalan dalam hidupnya. Orang yang merasa nikmat dengan beramal, dia berpuasa merasa nikmat, dia zakat merasa nikmat, dia sholat merasa nikmat, pertanda bahwa dia telah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridillahu, siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyahdiyahu, diberikan petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan memberikan kemudahan dadanya untuk menerima Islam. Dalam hadis Rasulullah pun dijelaskan, wa may yuridillahu khairan
Siapa yang diinginkan Allah memperoleh kebaikan dalam hidup ini, yufaqihu fiddin, maka diberikan kefakihan, pemahaman dalam memahami agama itu. Itulah ciri orang yang mendapatkan berkah dari Allah, yaitu mereka yang merasa nikmat dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Yang berikutnya adalah orang yang mendapatkan berkah itu adalah memiliki sifat istiqamah dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki sifat istiqamah dalam hidup diberikan jaminan oleh Allah, mereka tidak pernah merasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Dalam Al-Quran dijelaskan, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami hanya Allah, tsumastaqamu, lalu dia beristiqamah, teguh pendirian, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepadanya, alla takhafu, lalu malaikat itu berkata tidak usah takut. Jadi orang yang mendapatkan berkah dalam hidup ini, dia beristiqamah, dia tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah takut kehilangan jabatan, dia tidak akan pernah takut kehilangan rezeki, karena semua itu adalah dia yakin Allah yang mengatur. Mereka tidak akan pernah merasa takut. Wala tahzanu, dan mereka tidak akan bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga allazi kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah. Saudara yang berbahagia, selanjutnya adalah orang yang mendapatkan berkah itu adalah orang yang pandai memanfaatkan indera yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Indera yang diberikan kepada kita adalah merupakan karunia Allah yang termahal bagi kita. Oleh sebab itu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa indera, termasuk akal pikiran kita. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang mendapatkan berkah dalam hidup itu mampu memanfaatkan nikmat Allah itu berupa indera dan akal yang diberikan padanya. Yang berikutnya adalah orang mendapatkan berkah itu adalah orang yang pandai bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkur li nafsi, sesungguhnya dia telah bersyukur pada dirinya. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid, Allah maha kaya dan maha terpuji. Terakhir, orang yang mendapatkan berkah itu adalah orang yang senantiasa sabar dalam kehidupan. Sabar tidak identik dengan pasrah, tapi sabar harus melakukan ikhtiar dalam kehidupan. Saudara yang berbahagia, mari kita raih keberkahan dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk ciri dari orang yang mendapatkan berkah dalam kehidupan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.